Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. So do you think, I assume you are indicating that it's possible to interpret certain texts in the Quran which are not always complementary to Jews, or certain hadiths which sometimes can be very problematic, that it's possible to interpret these in a way that is not going to remain obstacles to the relationship between Muslims and Jews? It's not just possible, but it is must. It is must. See, because every verse of Quran was revealed in connection with a certain particular context of reality at the time. Subrek. Mas Ashidi Hashakashida. 542-1M. Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kena Kali Channel. Nah, dari video kali ini ada sebuah statement dari Ketua PBNU bahwasanya beliau meyakini saja ketersambungan nasab kaum Ba'alawi dengan Rasulullah. Padahal sampai saat ini tidak ada data yang membuktikan bahwasanya kaum Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah, kecuali hanya klaim-klaim sepihak dan beberapa tokoh saja. Nah, beberapa tahun lalu Wa ini diundang oleh organisasi Yahudi sebagai pembicara. Nah, Wa ini mengeluarkan sebuah statement bahwasanya konflik yang terjadi antara Islam dan Yahudi itu salah satu penyebabnya ialah ajaran agama itu sendiri, sehingga perlu atau bahkan harus melakukan interpretasi ulang kepada Al-Quran dan hadis. Karena menurut beliau, Al-Quran dan hadis itu adalah sebuah dokumen sejarah yang berisi tentang panduan moral untuk menghadapi situasi pada masa tertentu. Nah, ini menarik ya, Pak. Ketika dia memutuskan suatu perkara nasab yang hanya dengan klaim-klaim dari beberapa tokoh saja, beliau meyakini dengan seyakin-yakinnya, bahkan meyakinkan orang lain juga untuk mengabsahkan suatu keyakinan dari orang-orang yang mungkin bisa salah dan bisa benar. Nah, ketika beliau berbicara tentang konflik antara Islam dan Yahudi, beliau tidak meyakini bahwa Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa bangsa Yahudi bangsa yang paling keras memusuhi Islam. Memang beliau tidak mengungkapkan secara gamblang, tapi dari statement beliau yang mengamini ketika pewawancara menanyakan bahwa memungkinkan untuk melakukan interpretasi ulang terhadap Al-Quran dan hadis untuk terciptanya hubungan yang baik antara Islam dan Yahudi, dan beliau malah mengharuskan, ya, artinya setuju kan. Nah, ini kan ada yang aneh ya, Pak. Padahal seharusnya Wa ini kan bisa memilih diksi-diksi yang lain ya, selain dari agama, ya politis misalnya. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu bahwasanya orang Yahudi memusuhi Islam itu ya karena mereka menganggap dirinya itu spesial atau lebih daripada manusia-manusia yang lain, sama seperti kaum Ba'alawi ini. Makanya aku kaitkan video beliau yang ini dengan yang ini sebagai pembelajaran pribadi untuk menyikapi tokoh-tokoh yang unik dan menarik tentunya. Ya udah, mari kita saksikan dulu beberapa cuplikan video beliau untuk menambah pembelajaran dan wawasan kita bersama. Maka kita perhatikan sungguh-sungguh para ulama kita ini. Pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'dzam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'dzam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul a'dzam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul a'dzam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya.
Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dham min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin, tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar, nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Part of history, there are conflicts and tensions. Depends on the dynamics in the history. Now, but overall, then we have to acknowledge that there are problems in the relationship between Islam and Judaism, and the problems, some of the problems, lays within the teachings of the religion itself. Now, in our current context of reality, people of religion, including Islam and Judaism, need to find a new way of first functioning the religion into the real life, and second, find a new moral interpretation of religion that will guide people from different religion to have more harmonious relationship with one another. So do you think, I assume you are indicating that it's possible to interpret certain texts in the Quran which are not always complementary to Jews, or certain hadiths which sometimes can be very problematic, that it's possible to interpret these in a way that is not going to remain obstacles to the relationship between Muslims and Jews? It's not just possible, but it is a must. See, because every verse of Quran was revealed in connection with a certain particular context of reality at the time. Also, the Prophet Muhammad, peace be upon him, when he said something, he said it in relation with the current, with a particular happening at the time. So the Quran and the Hadith are both basically a historical document that contains the guidance of morality in responding to a particular situation. When the situation, the reality changes, then the manifestation of the spirit of morality should be changed also. Nah, itu dia videonya. Ya, mungkin saja video ini tidak ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain ya, tapi bisa saja ada. Apapun itu, yang jelas menurut aku ini menarik untuk diamati, menurut aku pribadi, karena beliau ini bersikap begitu ofensif kepada orang-orang yang meragukan nasab klan Ba'alawi. Sebaliknya, ketika beliau membahas tentang Yahudi, beliau cenderung melemah ya, atau terkesan melemah, malah justru menyalahkan ajaran agama, dimana yang kita tahu ajaran agama Islam membekali Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk sekaligus pegangan sebagai standar kebenaran. Dan ini semakin menarik ketika beliau tertangkap netizen sedang berhubungan mesra dengan orang nomor satu di Israel. Tentu ini jadi tanda tanya besar bagi kita semua di saat seluruh dunia mengecam, bahkan termasuk Indonesia juga mengecam dan memboikot produk-produk dari Israel. Beliau ini malah bermesraan. Kalau Yahudi memerangi Islam, memusuhi Islam, itu ada kesesuaian dengan Quran dan hadis. Tapi kalau Yahudi mencoba melobi Islam dengan organisasi terbesarnya, itu yang jadi tanda tanya. Tak sampai di situ, beberapa waktu lalu juga 5 anggotanya tertangkap netizen melakukan kunjungan ke negara yang sama. Entah ada keperluan apa atau urgensi apa, tapi kelihatannya hubungan mereka cukup dekat dan akrab. Tentu ini semakin menguatkan pikiran-pikiran liar kita tentang hubungan mereka. Walaupun sudah ada klarifikasi dari Pak Yahya ini, tapi itu tak menghilangkan pikiran-pikiran liar yang bersemayam di kepalaku. Karena beliau juga sama orang yang punya hubungan dekat dengan Yahudi Israel tersebut. Aku nyoba nyari informasi tentang sikap
para habaib Ba'alawi ini menyikapi ketua PBNU ini, tapi belum dapat. Entah mereka memang tidak concern pada urusan ini, atau memang mereka mendukung saja. Entahlah, awak pun tak tahu ya kan. Jadi kesimpulannya, kalau memang benar Nahdlatul Ulama yang notabene adalah organisasi muslim terbesar di dunia terafiliasi dengan kaum Ba'alawi ataupun Yahudi, tentu ini bukan kabar baik. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Abu Hamid Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.